Roma pasal 5. Manusia dibenarkan Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus. Karena kita telah dibenarkan oleh iman, maka kita diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan kita Kristus Yesus. Melalui Dia, kita mendapat jalan masuk ke dalam anugerah Allah yang sekarang kita nikmati, dan kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Bukan itu saja, kita juga bersukacita dalam penderitaan-penderitaan kita, karena kita tahu bahwa penderitaan akan membuat kita menjadi tabah. Ketabahan menghasilkan sifat tahan uji, dan sifat tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan kita, karena kasih Allah sudah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Ketika kita tidak berdaya untuk menolong diri kita sendiri, Kristus mati untuk menolong kita. Dia mati untuk orang-orang berdosa pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Jarang sekali ada orang yang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik mungkin ada yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, lebih-lebih sekarang setelah kita dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka besar Allah oleh karena Kristus. Ketika kita masih menjadi musuh, kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Lebih-lebih sekarang, ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita tentu akan diselamatkan oleh karena hidup anaknya. Lebih dari itu, kita juga bersukacita melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Mati melalui Adam, hidup melalui Kristus. Dosa masuk ke dalam dunia akibat perbuatan satu orang sehingga mendatangkan kematian. Dengan cara seperti itulah, kematian datang kepada semua orang sehingga semua orang berdosa. Memang dosa sudah ada di dunia sebelum hukum Taurat diberikan. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan Allah sebelum ada hukum Taurat. Begitulah kematian telah menguasai manusia sejak zaman Adam sampai Musa, termasuk mereka yang tidak melakukan dosa seperti pelanggaran Adam. Adam adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi rahmat Allah itu tidak seperti pelanggaran Adam, karena kalau pelanggaran oleh satu orang telah membuat banyak orang mati, terlebih lagi anugerah Allah, rahmat yang diberikan Allah sebagai anugerah itu datang melalui satu orang, yaitu Kristus Yesus. Melalui Dia, maka banyak orang menerima anugerah Allah. Rahmat Allah itu tidak seperti akibat dosa yang dilakukan oleh satu manusia, yaitu Adam. Di satu pihak, penghakiman disebabkan karena satu orang yang melanggar sehingga membawa kepada penghukuman. Tetapi di pihak yang lain, rahmat Allah muncul dari banyak pelanggaran yang membawa kepada pembenaran. Oleh karena pelanggaran satu orang, maka kematian berkuasa melalui satu orang itu. Terlebih lagi untuk mereka yang menerima anugerah Allah yang melimpah, maka hidup mereka akan dikuasai oleh rahmat pembenaran melalui satu orang, yaitu Kristus Yesus. Begitu juga, karena satu pelanggaran yang membawa kepada penghukuman kepada semua orang, maka satu perbuatan benar akan membawa kepada kebenaran dan kehidupan untuk semua orang. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, maka banyak orang menjadi berdosa. Begitu juga, karena ketaatan satu orang, maka banyak orang menjadi benar. Kemudian, hukum Taurat datang sehingga pelanggaran menjadi lebih banyak lagi dilakukan. Tetapi, ketika dosa bertambah, anugerah Allah menjadi semakin berlimpah. Jadi, ketika dosa berkuasa membawa kematian, biarlah anugerah Allah juga berkuasa melalui pembenaran untuk membawa kepada hidup yang abadi melalui Kristus Yesus Tuhan kita.